Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak, berbagai, dan bermacam-macam, sedangkan media adalah alat atau perantara. Jika digabungkan, maka multimedia adalah melibatkan berbagai media. Jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah penggunaan berbagai media atau interaksi antara elemen-elemen multimedia seperti video dan teks yang disajikan dalam komputer dengan bantuan alat atau aplikasi agar dapat menyampaikan sebuah informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Bersama belajar dengan teman-teman semua. Tidak hanya pengertian secara umum saja, namun pengertian multimedia juga diungkapkan oleh para ahli. Menurut Rose, tahun 1996, multimedia adalah kombinasi atau gabungan dari komputer dan data digital dalam bentuk video. Menurut Linda dan Robin, pada tahun 2001, multimedia adalah penggunaan media atau alat yang interaktif dan dinamis yang bisa digunakan untuk presentasi di mana penggunanya dapat mengkombinasikan atau menggabungkan jenis data seperti audio, video, animasi, dan gambar. Dan yang terakhir adalah menurut Vaughan pada tahun 2004. Menurut Vaughan, multimedia berarti kombinasi seni, teks, suara, video, dan animasi yang disajikan dengan komputer dan dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan dikontrol secara interaktif. Multimedia dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu sistem multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau tanpa adanya kontrol apapun dari pengguna. Multimedia ini berjalan secara sekuensial atau berurutan. Contoh dari multimedia ini adalah TV, film, atau presentasi yang dapat disajikan dalam bentuk video. Sedangkan multimedia interaktif adalah sistem multimedia yang dilengkapi oleh alat pengontrol, dapat berupa komputer, keyboard, mouse, dan lain-lain yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih hal apa yang akan dilakukan untuk proses selanjutnya. Multimedia ini menggabungkan dan mensinergikan semua media yang dapat berupa grafik, audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas atau rancangan lainnya. Contoh dari multimedia ini adalah game, website, dan lain-lain. Sistem multimedia dapat disajikan dalam beberapa metode, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem multimedia dalam berbasis kertas atau paper based, contohnya adalah majalah, buku, dan lain-lain. Yang kedua adalah light based atau berbasis cahaya, contohnya adalah seperti slideshow dan transparasi. Yang ketiga adalah berbasis audio atau audio based, contohnya adalah seperti CD player, radio, dan tape recorder. Yang keempat berbasis gambar bergerak atau moving image based, contohnya adalah seperti VCR, film, dan TV. Dan yang terakhir adalah berbasis digital atau digital based, contohnya adalah komputer. Teknologi zaman sekarang tentunya sangat berperan penting di dalam pendidikan, khususnya pada kurikulum 2013 ini. Dengan jiwa digital siswa-siswi di zaman sekarang, dibutuhkan pula perangkat pembelajaran yang mendukung dan menunjang untuk pembelajaran. Contohnya adalah seperti multimedia ini. Dalam dunia pendidikan, peran multimedia ini sangat membantu dan mempermudah siswa-siswi, guru, ataupun dosen dalam menyampaikan atau menerima pembelajaran. Contoh penerapan multimedia dalam bidang pendidikan adalah video pembelajaran yang ada di aplikasi Ruang Guru. Halo, kamu mungkin pernah dengar kata relasi. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang apa itu relasi, domain, kodomain, dan ring suatu relasi, dan cara penyajian relasi. Apa saja elemen-elemen multimedia yang ada di video pembelajaran Ruang Guru tersebut? Yang tahu jawabannya silahkan komen di kolom komentar ya. Di aplikasi tersebut terdapat beberapa gabungan multimedia seperti gambar, teks, video, audio, animasi, dan lain-lain. Sehingga siswa dapat dengan mudah mengerti materi apa yang telah disampaikan dan mereka dapat membayangkan penerapannya dalam dunia nyata. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa-siswi sekolah saja, namun juga dirasakan oleh anak-anak prasekolah dan TK.
Pada usia ini, anak akan lebih tertarik dengan animasi video yang ada, sehingga imajinasi mereka akan lebih berkembang. Akan tetapi, penggunaan perangkat pendukung multimedia ini menjadi perhatian penuh bagi para pendidik dan orang tua. Jangan sampai perangkat ini dapat merusak atau disalahgunakan oleh anak-anak tersebut dan dapat mengganggu aktivitas belajar mereka. Kita tentu pernah terserang oleh penyakit. Nah, canggihnya sistem multimedia ini juga dapat membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasiennya. Misalnya teknologi X-ray scanner yang berfungsi untuk memonitor kesehatan pasien, seperti melihat detak jantung pasien, aliran darah pasien, serta dapat melihat secara visual kondisi tulang pada saat melakukan ronsen. Selain itu, multimedia juga dapat membantu para dokter dalam membuat atau merancang material pengganti anggota tubuh, seperti otot atau tulang pada pasien yang mengalami patah tulang, pembuatan gigi palsu, pembuatan kawat gigi, dan laser untuk menghilangkan bekas luka. Selanjutnya adalah penerapan multimedia dalam bidang transportasi. Transportasi adalah salah satu hasil rekayasa dari teknologi yang begitu canggih, dan semua aktivitas transportasi ini tidak lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Lebih detailnya adalah dengan menggunakan perangkat komputer dan perangkat-perangkat multimedia. Pada transportasi darat, sistem multimedia ini digunakan untuk mengatur berapa lama waktu yang digunakan untuk menghidupkan lampu lalu lintas, mengarahkan jalur lalu lintas, bahkan mengarahkan lintas kereta untuk menentukan jalur mana yang harus dilewatinya, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pada saat ini, Traffic Light Indonesia juga dilengkapi dengan iklan layanan masyarakat yang berbentuk audio yang secara otomatis akan berbunyi dan berhenti sesuai dengan lampu lalu lintasnya. Selain itu, sistem multimedia dalam bidang transportasi juga berguna atau berfungsi untuk menampilkan pada display jadwal keberangkatan pesawat, navigasi arah, ketinggian pesawat, berkomunikasi dengan pihak bandara, bahkan penjualan tiket dan informasi lainnya. Dengan begitu, maka kru transportasi, penumpang, petugas terminal, bandara, pelabuhan dapat menerima informasi yang lebih informatif. Penerapan multimedia dalam bidang perfilman. Biasanya setelah lelah bekerja atau beraktivitas, manusia membutuhkan hiburan yang menghibur untuk istirahat mereka. Dengan adanya multimedia, hiburan dikemas dengan sangat menarik. Misalnya adalah game, seni, dan pertunjukan. Semua efek-efek di dunia akting, animasi, dan penyortingan di adegan film direkam dengan menggunakan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Multimedia berperan dalam mengolah animasi, gambar, dan suara pada film atau video yang dibuat. Contohnya yaitu pada film Iron Man atau Transformer. Nah, di film tersebut ada beberapa karakter dan penambahan animasi yang tampak seolah hidup dan mirip dengan kenyataan. Penerapan multimedia dalam bidang bisnis. Penerapan multimedia juga sering tertuju pada aktivitas pemasaran, khususnya aktivitas promosi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, peranan multimedia ini sangat dilirik oleh masyarakat, khususnya dalam aktivitas pemasaran, promosi, dan periklanan yang berbentuk visual. Jadi, dengan adanya multimedia, perusahaan dapat mengenalkan produknya atau mendemonstrasikan produk tanpa harus membawanya. Tetapi cukup dengan memanfaatkan multimedia, yaitu dengan menyajikan atau membuat iklan yang lebih menarik agar dapat menarik minat konsumen. Penerapan multimedia dalam bidang jasa. Yang pertama adalah jasa konstruksi. Dengan adanya multimedia, para arsitek akan terbantu saat mendesain gambar konstruksi dengan pemodelan dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat. Gambar konstruksi didesain menggunakan program CID atau Computer Aided Design, sedangkan untuk perhitungan analisis dan penganalisa kekuatan menggunakan program SIP 2000 atau STID3 yang dioperasikan dengan bantuan komputer. Jasa percetakan. Pada saat ini, sebagian besar yang dihasilkan oleh mesin pencetak adalah hasil rekayasa multimedia. Percetakan ini memanfaatkan teknologi atau mesin-mesin yang dioperasikan oleh komputer, sehingga dalam waktu yang cukup singkat bisa mencetak buku, majalah, koran, pamflet, dan lain-lain dalam jumlah yang banyak, ratusan bahkan jutaan lembar. Seandainya dikerjakan secara manual, maka butuh ribuan orang untuk mengetik di atas koran,
dan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya.